Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh. Di pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Nadia dari RRI Sabang. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan. Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengar semuanya dimanapun berada. Kembali kita dalam program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Tentunya saya Nadia Ruslan dari Sabang. Di kesempatan hari ini sudah terhubung ya bersama rekan-rekan dari Korwil 17 Banda Aceh yang sudah tersambung melalui line Zoom. Seperti biasa tentunya pendengar, namun sebelum saya sapa rekan-rekan semuanya, kita dengarkan terlebih dahulu perakiraan cuaca di kesempatan hari ini dan kita sudah tersambung bersama perakirawan dari BMKG Bintang Aceh Besar bersama Nasyita Azhara Lubis. Assalamualaikum Kak Nasyita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, Iya, baik baik, Kak. Kak. Silakan Silakan dengan dengan informasi informasi cuaca hari cuaca ini. hari ini. Iya, baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, berikut perakiraan cuaca edisi 25 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk pagi hari terpantau dari citra radar bahwasanya hujan terjadi di wilayah sebagian kecil wilayah Aceh Besar, kemudian Tamiang, Langsa, dan dapat meluas ke wilayah Aceh Timur. Dan terpantau juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang yaitu untuk wilayah Aceh Singkil dan dapat meluas ke wilayah Simelu dan sekitarnya. Dan untuk siang hari kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan, kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan yaitu untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian wilayah tengah, dan juga sebagian wilayah Tamiang, Timur, dan Tenggara Aceh. Dan untuk malam hari kita perkirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Begitu Kak, demikian Kak. Iya Iya Kak, Kak, mungkin mungkin adakah adakah himbauan himbauan ataupun ataupun juga juga titik titik panas panas Kak di Kak di wilayah wilayah Aceh? Aceh? Ya, untuk titik panas terpantau ada 11 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Aceh Tamiang 3 titik, kemudian Aceh Tenggara 3 titik, Aceh Timur 1 titik, dan ada 4 titik untuk wilayah Aceh Utara. Kita himbau untuk masyarakat wilayah Provinsi Aceh waspada terhadap terjadi kemunculan titik panas, diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok, kemudian diharapkan juga tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Dan juga kita harapkan pantau informasi cuaca secara resmi melalui kanal di bmkg.go.id ataupun di info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak. Iya Iya baik, baik. terima Terima kasih kasih Kak Kak Nasyita untuk Nasyita untuk informasi informasi cuaca cuaca yang yang sudah sudah disampaikan disampaikan hari hari ini. ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Iya baik, baik, pendengar pendengar demikian demikian tadi tadi sudah sudah kita kita simak simak. bersama ya informasi cuaca untuk kesempatan hari ini di wilayah Aceh bersama perakiraan dari BMKG Bintang Aceh Besar. Baik, berikut langsung saja Nadia sapa dulu ya untuk rekan-rekan semuanya yang sudah standby di line Zoom-nya masing-masing nih ya. Ada Bang Arso di Banda Aceh, kemudian ada Bang Denny di Laut Semawe, Kayati di Takengon, dan juga ada Bang Mulyadi di Aceh Singkil. Baik, mungkin Nadia langsung sapa dulu untuk yang sudah ready ya. Kita sapa dulu Kak Yati ya di Takengon. Assalamualaikum Kak Yati. Kak Yati, mic-nya apakah sudah on? Halo Kak Yati. Takengon nggak ada suaranya Takengon. Iya kan? Halo.
Iya, udah kedengaran tuh suaranya. Udah. Oke, udah Kak. Iya. Halo Kak Yati, apa kabar? Kabar baik, Kak Nadia. Kok bisa? Tetap semangat ya, meskipun tanggal merah. Oke, Kita tanggalnya tuh hitam. betul, betul, betul. Kak Nadia Iya, gimana, sehat? alhamdulillah sehat. Gimana Takengon hari ini? Apakah dinginnya masih belum? Untuk pagi ini menggigil Takengon Kak Nadia. Wah, luar biasa ya. Oke, Kak Yati silakan untuk informasinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagori Abu Bakar menghadiri apel kebangsaan Indonesia Damai bertema Bersatu dalam Kebinekaan menjaga persaudaraan bangsa yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni GORS Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Dan dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwandi Kaputra SSDP MAP disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan sebagai unsur dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kedamaian di Kabupaten Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagori Abu Bakar mengatakan bangsa Indonesia lahir dan tumbuh dari keberagaman yang menjadi kekuatan bersama, mulai dari perbedaan suku, bahasa, adat, istiadat, budaya hingga agama. Seluruh perbedaan tersebut, kata dia, dipersatukan oleh satu identitas kebangsaan, yakni Indonesia di bawah naungan Sang Merah Putih. Dan menurut Tagore, semangat kebangsaan dan perdamaian harus terus dijaga, termasuk di Kabupaten Benar Meriah sebagai bagian dari Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan pada masa sekarang bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, dan semangat gotong royong. Bupati Tagore juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa Indonesia mengajarkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat, baik akibat bencana, konflik, maupun keadaan luar biasa lainnya. Dan pada akhir sambutannya, Bupati Tagore mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Setiap perbedaan menurutnya harus diselesaikan melalui musyawarah, saling menghormati, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan daerah. Demikian satu informasi dari Aceh Tengah, kembali ke Sabang bersama Kak Nadia. Iya, baik. Terima kasih Kak Yati untuk informasinya di kesempatan hari ini. Baik, pendengar dari Takengon, kita ke Aceh Singkil bersama Bang Mulyadi. Halo, Assalamualaikum Bang Mulyadi. Salam, Iya, apa kabarnya? kabar baik. Tadi Zoom Zoom kali kayaknya ya. Ini kok udah jauh nih Bang Mul. Itu tadi di setel-setel, Oh, di setel-setel. biar Tadi lebih zoom in, mantap. ini Di Zoom sekarang zoom ini out. Zoom out. Iya, Iya, oke. iya, Gimana karena nih Bang karena Mul PC kabarnya? baru ini kan, PC baru dia. Oh gitu, Oh, jadi agak baru. iya Sombong, sombong. flexing gitu ya. Baru ya. Jadi Dan beda. jadi kemungkinan dia kan untuk ke Hmm. depan mungkin Singkil bisa jadi host juga karena udah ada Iya dong, bisa dong Oh ya. iya, harus. Berarti abis ini singkil ya. boleh. Semangat, semangat Cingkil. Karena Oke Bang kemarin Mul. kan ngikut kita nggak pernah jadi host kan karena Iya, keterbatasan alat kan ini kan alhamdulillah udah bisa nih nampaknya untuk Hmm. ke depan. alhamdulillah. Gas Bang Mul. Oke, siap. Terima Oke, kasih. silakan Bang Mulyadi. Baik, pertama selamat pagi untuk rekan-rekan Depat Satu, tetap semangat. Dan informasi pagi ini untuk cuaca di seputar Aceh Singkil ya cerah berawan. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait Satlantas Subuh Salam tanamkan budaya tertib berlalu lintas di sekolah. Pendengar, upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya kalangan remaja terus digencarkan aparat kepolisian. Langkah pencegahan dilakukan dengan menyasar langsung kelompok usia sekolah yang kerap menjadi pengguna jalan aktif. Satuan Lalu Lintas ataupun Satlantas Polres Subu Salam menggelar program Police Goes to School di MAN 1 Inovasi Kota Subu Salam pada Senin kemarin ya. Langkah ini diambil untuk
membentuk kedisiplinan serta budaya tertib berlalu lintas. Petugas kepolisian mendatangi lingkungan sekolah guna untuk memberikan edukasi interaktif mengenai aturan hukum jalan raya, dan para siswa diingatkan juga untuk selalu mengutamakan perlengkapan keselamatan seperti penggunaan helm ya dan serta kelengkapan dokumen kendaraan. Pendekatan edukatif ini dipandang penting untuk mengingat pelajar merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko kecelakaan ya akibat kurangnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas di jalan raya. Kapolres Subu Salam AKBP Muhammad Yusuf melalui Kasat Lantas Polres Subu Salam Ibtu Handriansah menegaskan bahwa agenda ini menjadi sarana preventif kepolisian dalam membangun kesadaran kolektif di kalangan generasi muda. Melalui program berkelanjutan ini juga Satlantas Polres Subu Salam menargetkan terciptanya kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang kondusif di seluruh wilayah kota Subu Salam. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Mbak Nadia. Iya, baik. Terima kasih Bang Mulyadi untuk informasinya. Baik pendengar, selanjutnya kita menuju Lok Sumawe ya bersama Bang Denny. Assalamualaikum Bang Denny, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar baik dan Lok Sumawe pagi hari ini dingin, cuacanya berawan mendung ya. Dan bahkan sejak kemarin sore juga Lok Sumawe diguyur hujan dengan intensitas yang sedang, gitu ya. Iya, baik Bang Denny. Silakan Bang untuk informasinya. Oke, baik. Terima kasih Nadia dan selamat pagi. Assalamualaikum juga pendengar Radio Republik Indonesia yang ada di koordinator wilayah 17 begitu ya. Di stasiun Korwil 17 dan dari Lok Sumawe informasinya kami hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari pertama ini di 25 Agustus 2026 banyak juga desa-desa dan juga masjid surau yang mulai merayakan ya Maulid Nabi Muhammad SAW dengan kenduri dan juga berbagi makanan. Tentunya makanan yang enak dan juga bergizi seperti itu ya. Dan di hari ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional, tanggal merah seperti itu. Tetapi momen peringatan Maulid Nabi tampak semarak di wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya ini. Kami juga mendengar sayup-sayup dari tidak jauh dari gedung kantor RRI Lok Sumawe itu sholawat, zikir, tahlil, ya, tahmid dan juga diki-diki yang khas Aceh itu mulai terdengar di pagi hari ini, terutama di dekat masjid yang berdekatan dengan RRI Lok Sumawe. Nah, di pagi hari ini juga di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti RRI Lok Sumawe juga akan mengetengahkan di bincang pagi tema khusus tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, karena memang amalan yang dianjurkan ketika datangnya peringatan Maulid itu yang mungkin hari ini juga bertepatan dengan kalender Hijriah yaitu di bulan Rabiul Awal dan jatuhnya di tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ini juga kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama, begitu ya. Apalagi mayoritas keyakinan masyarakat Aceh itu adalah Maulid Nabi itu dengan kenduri dan berbagi makanan. Itu bahkan di Aceh nanti Maulid ini akan diperingati 3 bulan ke depan, gitu ya. Jadi Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi sampai September, Oktober nanti masih ada masyarakat di berbagai kampung itu yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi itu informasi yang bisa kami bagikan untuk di Lok Sumawe karena memang fokus RRI Lok Sumawe pagi hari ini terhadap peringatan Maulid Nabi.
Iya, baik. Terima kasih Bang Denny untuk informasinya. Ya, memang hari ini juga bertepatan dengan Maulid Nabi. Begitu juga dengan di Kota Sabang ya, beberapa masjid ataupun juga manasa sudah langsung merayakan Maulid di hari ini. Iya, Ya, begitu ya. baik. Hmm. Heeh. Sama Terima ya berarti kasih. ya. Iya, Bang. Ada yang langsung, ada yang ya nanti sampai bulan Oktober udah ada wacana juga ya. Hmm, udah ada. Oke, terima kasih Bang Denny untuk Ya, informasinya. sama-sama. Ya, selanjutnya kita langsung ke Kota Raja Banda Aceh ya bersama Bang Arso di sana. Assalamualaikum Bang Arso, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah ya, pagi hari ini Kota Banda Aceh berawan cerah ini, dan juga pagi hari ini di seputaran Belang Badang banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga. Terlihat dari kaca studio ini ya. Oh, langsung iya. langsung menghadap Belang Padang nih. Habis ini hostnya nyusul Tapi dong. bukan Padang Masya gitu ya. Ya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Iya. Salah satunya Silakan, ini mengenai Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Aceh, Densus 88 at Polri bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Aceh memperkuat sinergi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRED, serta nihilistik violent extremisme NVA, khususnya di kalangan generasi muda. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Satgaswil Aceh Densus 88 at Polri dengan jajaran BKKBN Aceh di kantor BKKBN Aceh pada Senin kemarin. Audiensi dipimpin PLH Kasatgaswil Aceh Densus 88 at Polri AKBP Guntoro Wisnu Cahyono bersama jajaran dan diterima Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim beserta jajaran. AKBP Guntoro mengatakan pencegahan IRED dan NVA membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk jejaring yang memiliki kedekatan langsung dengan generasi muda. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pemanfaatan jejaring BKKBN Aceh seperti Duta Genre, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta penyuluh keluarga berencana yang tersebar di berbagai wilayah Aceh. Jaring tersebut dinilai strategis untuk memperluas penyampaian pesan, edukasi, dan pencegahan kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih dekat dengan remaja dan keluarga. Ya, informasi berikutnya ini mengenai wisata Bukit Lamreh nih. Wisata Bukit Lamreh di Kampung Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar resmi dibuka kembali setelah sempat ditutup sejak akhir Juni 2026. Pembukaan kembali destinasi wisata tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekdakap Aceh Besar Bidang Administrasi. RRI Malabo 2020. Iya, baru muncul ini RRI Malabo. Pembukaan ini oleh Abdullah mengatakan setelah dilakukan berbagai pembahasan dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah Gampong, Mukim serta pihak Kecamatan Bukit Lamreh, kini kembali dibuka untuk masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik, sehingga keberadaan wisatawan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan. Abdullah menegaskan pembukaan kembali Bukit Lamreh merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat, pemerintah Gampong, Mukim, dan kecamatan. Salah satu poin penting yang disepakati adanya jaminan keamanan bagi setiap pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Baik, itu dia dua informasi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Sabang bersama Nadia. Iya, baik Bang Arso, terima kasih untuk informasinya. Kita juga langsung saja bergabung bersama RRI Melabuh ya. Ada Bang John Nehru Yang di baru sana. bergabung ya. Assalamualaikum. Itu sinarnya Ya, sebenarnya sinar biru gitu. Sinar UV ya. Sinar UV ya. Ultra Blue ya. Assalamualaikum Bang John. Aduh, suara kecil sekali ya. Nah, suaranya jauh nih. Nah, Bang John Nehru. iya Bang, mungkin suaranya bisa dibesarkan Suaranya lagi. udah mulai bagus, tapi kalau bisa dibesarin lagi Bang John. Volume. Udah habis ya. Baik, silakan Bang John. Baik, dari Melabuh, dapat informasi yang mana Bupati TRK
melalui asisten. 1. Lepas 14 putra-putri Nagandraya melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Dari Sukamakmur, pelepasan calon mahasiswa baru ini dirangkai dengan kegiatan tasyakuran yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah. Dan dari 14 calon mahasiswa baru tersebut sebanyak 13 orang akan melanjutkan pendidikan ke Mesir. Sedangkan 1 orang lainnya akan menempuh pendidikan di Maroko. Dalam sambutan, Asisten 1 Mahlil menyampaikan apresiasi kepada IKAT Nagandraya yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap generasi muda Nagandraya yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia mengatakan pemerintah Nagandraya memandang pendidikan sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun daerah. Karena itu, harus kita dorong lahirnya generasi muda Nagandraya yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, integritas, dan akhlak mulia. Mahlil juga mengingatkan para calon mahasiswa agar senantiasa bersyukur atas kesempatan yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Itu informasi dari Nagandraya telah melepas mahasiswanya ke Timur Tengah, ada ke Maroko, dan ini memang pemerintah Nagan terus mengapresiasi mendukung dunia pendidikan. Begitu informasi dari Melabu. Iya, baik. Terima kasih Bang John Nehru untuk informasinya di pagi ini. Baik Nadia, terima kasih kembali. Iya. Baik, sudah semuanya ya, tinggal Sabang ya. Iya, sebelumnya Bang Denny kirim salam ya buat yang di belakang tadi. Oh iya ya. Bestinya Bang Ahmad itu ya. Dia ngefans dengan John Nehru barusan. Jadi Oh, langsung muncul ya. karena suaranya khas. Oke. Ya baik, pendengar, berikut satu informasi dari Kota Sabang mengenai tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sabang mengamankan 6 orang yang diduga menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu. Penangkapan tersebut dilakukan di sebuah kamar hotel di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang pada Minggu 23 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Kasat Res Narkoba Polres Sabang Ibtu Emil Haira SHMH melalui siaran persnya menerangkan penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika. Ke-6 orang yang diamankan masing-masing berinisial RPJ 27 tahun, FS 23 tahun, FA 22 tahun, FHC 23 tahun, BS 27 tahun, dan IPS 29 tahun, kesemuanya warga Kota Sabang. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas mengamankan 1 bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas coklat. Polisi juga menyita 1 bong yang dilengkapi pipet dan kaca pirek, 1 plastik putih bening, serta kertas viper bermerek Loyo. Sementara itu Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengapresiasi gerak cepat tim Opsnal Satres Narkoba serta peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian, dan Polres Sabang juga menegaskan terus berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kota Sabang. Ke-6 terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Satres Narkoba Polres Sabang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, satu informasi dari Kota Sabang tadi pendengar sekaligus menutup program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Edisi Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuknya Bang Arso di Banda Aceh, Bang Denny di Losmawe, Kayati di Takengon, Bang Mulyadi di Singkil, dan juga Bang John di RRI Melabuh ya. Insya Allah berjumpa kembali dalam waktu dan kesempatan. Saya Nadia dari Sabang akhiri ya program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh. RRI Digital.
Nikmati kemudahan interaksi,